Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Top itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Yaini dalam sebuah pernyataannya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada satu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, Kiai Muharrar Hudhori, terkait dengan kritik-kritikan pedasnya. Hal tersebut disampaikan karena mulai detik ini banyak sekali kritikan-kritikan yang notabene pedas disampaikan, dan banyak netizen yang mengomentari dengan kata-kata yang tidak baik, tidak senonoh. Makanya dengan pernyataan Gus Yaini inilah tentunya setelah mungkin karena dia juga termasuk paham dengan kitab nasab, setelah mengkaji tentunya ada suatu tanda kutip kebenaran, sehingga tidak mau menghibah lagi, tidak mau menyampaikan kritikan-kritikan yang notabene nanti akan menimbulkan suatu permasalahan yang berkepanjangan. Juga Gus Yaini menyampaikan tidak akan mengkritik orang yang notabene sedang mengkaji atau ngaji kitab nasab terkait nasab Alawi, seperti Kiai Haji Nur Ihya, seperti Tubagus Mugi, dan orang-orang yang notabene masih satu perjuangan dengan Kiai Haji Maduddin. Gus Yaini sudah tidak lagi mau ikut campur mengkritik mereka, karena bahasa menggibah itu disampaikan bagaimana membicarakan saudaramu dan saudaramu itu tidak terima, dan semua itu disadari betul oleh Gus Yaini, sehingga mulai detik ini menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengkritik kembali kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan mereka yang pro terhadap bagaimana kajian nasab Alawi yang tidak terverifikasi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ini menarik ya, karena dulu Gus Yaini begitu getol, bahkan rela berdarah-darah membela klan Alawi dengan segala dalil-dalil yang ada, tapi masih dalam rambu-rambu keilmuan, jadi tidak ngawur. Ya walaupun tidak ngawur, tapi kritik-kritikan pedasnya itu sering menjadi sebuah polemik baru ya terhadap netizen-netizen yang berkomentar. Begitu informasinya, sekali lagi mohon maaf yang kali hormati Nusantara milik kita. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui konten ini saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada siapapun yang pernah saya buat konten untuk mengkritik atau bahkan untuk merosting. Yang terbaru Kiai Haji Muharrar Hudhori, juga kepada Kiai Haji Maduddin atau siapapun. Konten saya banyak sekali yang isinya mengkritik mereka. Saya mohon maaf barangkali itu bisa menjadi satu media atau satu alasan orang mungkin menyampaikan komentar-komentar tidak baik kepada mereka. Saya hanya ingin tegaskan beberapa hal di sini, dan tentu saja saya tidak akan merosting atau mengkritik orang-orang ini, apalagi bicara nasab. Sebelumnya saya sudah bilang tidak mau bicara nasab. Saya tidak pernah lagi bicara nasab memang. Maksudnya bicara nasab itu kita mengatakan bahwa kalau kamu mengatakan batal maka kamu salah, ini nasabnya sahih dan sebagainya. Perkara kita masih bicara orang-orang yang membicarakan nasab tapi tidak masalah sah dan tidak sah, itu tidak termasuk kepada apa yang tidak ingin saya bicarakan sebelumnya. Tapi mulai saat ini saya hanya punya satu konten kejutan, tetapi mungkin itu tidak berkaitan dengan mereka dan isinya juga sama, merosting terakhir itu ya, bukan merosting lah, mengkritik, tapi itu yang terakhir. Saya kasih tahu sebelumnya ya. Jadi saya sudah akan berhenti membuat konten yang isinya itu mengkritik kesalahan orang, baik ini masalah nasab atau masalah baca kitab atau masalah apa, karena saya kira di YouTube itu kritik mengkritik itu masif sekali, sehingga satu orang seperti saya itu mundur dari mengkritik yang
kalau ada yang memandang bahwa kritik itu penting, ya tetap terpenuhi kepentingan itu atau kebutuhan itu tetap terpenuhi dengan adanya yang lain. Kang Sani, ya, Kang Uce, Gus Afandi dan sebagainya itu banyak sekali. Ya. Jadi yang pertama adalah saya tidak akan lagi mengkritik, baik mengkritik orang yang pro Keimat atau yang kontra Keimat atau mungkin Salafi Wahabi atau mungkin NU Muhammadiyah atau apa. Kecuali saya punya satu konten yang mengkritik dan mungkin ini agak mengagetkan. Mungkin kamu belum pernah dengar saya mengkritik orang ini. Kemudian yang kedua, ada yang ingin saya tegaskan bahwa jangan pernah kamu bandingkan seorang YouTuber seperti saya dengan kiai atau dengan ulama yang baca kitab di YouTube. Ini bukan berarti membandingkan itu tidak boleh karena itu hal yang tidak baik, tetapi karena kalau sampai membandingkan, apalagi lalu memvonis lebih hebat YouTubernya, itu nggak masuk akal. Karena begini, orang baca kitab di YouTube itu mungkin kan dadakan, mungkin kitabnya belum pernah dia baca, sehingga ketika dia baca ya wajar kalau ada salahnya. Sementara YouTuber yang mengkritik itu sudah 22 tahun sudah diperhatikan, jadi ada kesempatan untuk mutolaah. Yang namanya mengkritik itu memang selalu lebih unggul daripada yang dikritik. Jadi ini nggak relevan kalau ini dianggap dijadikan tolak ukur. Bahkan saya misalnya buat konten yang sudah saya pelajari tetap masih aja ada salahnya. Karena begini, saya kira naif sekali kalau kita menilai seseorang hanya karena dari dia pernah salah atau dia salah. Enggak juga, enggak gitu ya. Ada ucapan yang masyhur sekali itu dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, kalau tidak salah Imam Syaukani, itu ada satu petikan ibarah beliau itu, ma min alimin illa walahu zallatun. Orang sealim apapun itu, karena alimin ini kan nakiro ya, nakiro itu setelah jadi orang alim manapun lah gampangnya itu, mesti dia punya kesalahan, mesti ada aja salahnya. Bahkan yang lebih senior, lebih dulu ya, min kibari tabi'in ya, fuqaha tabi'in ya, min fuqaha tabi'in maksudnya, yaitu Imam Sa'id Al-Musayyab kalau tidak salah, wakil Al-Musayyab, jadi namanya bisa Musayyib bisa Musayyab ya. Itu beliau mengatakan lebih dahsyat lagi, ma min alimin wala syarifin wala dzil fadli. Jadi tidak ada orang itu, mau dia orang alim lah, mau dia syarif lah, orang mulia ya, bukan masalah nasab ya, mau dia itu orang yang punya keutamaan, illa wa fihi aibu, pasti masih ada kurangnya, pasti masih ada yang salah, pasti itu ya. Maka di situ diberi keterangan, diberi penegasan oleh Imam Sa'id ini, faman kana naqsuhu aktsara min faman kana sawabuhu atau faman kana sawabuhu aktsaru min naqsihi atau fadluhu, faman kana fadluhu aktsaru min naqsihi, barang siapa yang keutamaannya dia lebih unggul daripada kekurangannya, artinya dia ngarang kitab banyak, sudah alim, sudah mutabahhir fil ilmi, tapi ada 1, 2, 3 kesalahan, maka zahaban naqsuhu ila fadlihi, maka saya maknai zahaba itu hilang ya, maka hilanglah bukan ilah ya, li fadlihi, zahaban naqsuhu li fadlihi, maka kekurangan dia itu teranulir, hilang ya, lenyap, li taklil lah, karena keagungannya, artinya nggak layak orang itu lalu dianggap oh ini bodoh, oh ini lemah, ini nggak ngerti apa, enggak gitu ya. Tetap saja ya. Bahkan begini, misalnya kita tahu Ashabul Wujuh masyhur sekali ya, Ibnu Zubair kalau tidak salah ya namanya ya, ketika salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i, dan narasi disalahkan ini disebut oleh berbagai ulama, Imam Al-Mawardi yang pertama-tama, misalnya An-Nawawi juga gholat salah ya, gholito hadzal qail, salah orang ini, atau gholito hadzal qaul, keliru ucapan ini. Apa salahnya ketika menyimpulkan bahwa orang sholat itu harus talafud bin niat ya. Jadi kan niatnya harus diucapkan ketika dia juga takbir, kan bingung ya. Salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i ketika mengatakan
walaisat kasolati atau walaisa kasolati, dan haji itu tidak sama dengan sholat. Fa innaha labud dan binutki, maka sesungguhnya sholat itu harus ada ucapan. Maksudnya Syafi'i itu yang diucapkan itu adalah takbiratul ihram, bukan niatnya. Kalau niat di hati. Kesalahan itu didokumentasikan oleh ulama, tapi tidak ada yang melecehkan. Ya mungkin karena kesalahannya sedikit, ya bukan banyak. Kemudian saya pernah buat konten juga Ibnu Duraid, punya murid bernama Asy-Syirafi sendiri yang mengatakan kana dhaifan fil nahwi wa sarfi khosotan, dan dijelaskan kesalahannya ketika al-muzahu dari kata uzihah, jadi dari asal kata zayahah, padahal yang benar itu mazahah. Maka ditegur oleh Asy-Syirafi, kalau muzahun yang bermakna uqidah ya, itu al-mumu fihi ziyadatun, jadi muzahun minnya itu ziyadah karena aslinya itu zayahah ya. Zayahah, azyaha, azaha ikut wazan isim maf'ulnya muf'alun, muzyahun, muzahun ya. Sementara al-muzah yang bertanda itu minnya sunhil kalimah, asli kalimatnya, karena dasar katanya mazahah. Itu direkam Pak oleh ulama, dan enggak ada lalu mentelah wah Ibnu Duraid bodoh, muridnya ada sehebat Asy-Syirafi. Asy-Syirafi punya murid lagi Abu Hayyan, Ibnu Ali atau Abu Hayyan ya. Jadi biasa, orang salah itu biasa, dan pengikutnya juga ya ini ulama. Tapi ya kalau gurunya disalahkan orang ya, kita menyikapi kesalahan itu. Kalau memang sudah salah itu tidak dianggap itu menjadi alasan untuk merendahkan, tapi tidak diikuti. Tidak boleh, makanya disebut zallah itu karena sesuatu yang tidak boleh diikuti. Makanya salah namanya ya. Jadi oke, kita menghormati seseorang, tapi kalau salah jangan diikuti gitu ya. Lagi pula selalu saya ulang-ulang, sebetulnya kita ini kadang-kadang tidak rasional. Artinya tidak rasional itu kita menganggap, mungkin bukan kita ya, banyak orang yang menganggap bahwa kalau dianggap alim itu lalu dia alim. Itu lucu Pak. Kamu dianggap alim atau dianggap bodoh, enggak lalu kamu alim atau bodoh, enggak Pak. Kamu kuasai alfiyah, dianggap orang tidak pernah ngaji alfiyah, enggak lalu kamu hilang ilmu alfiyahnya itu. Atau kamu tidak pernah ngaji alfiyah, dianggap ahli alfiyah, enggak lalu kamu hafal alfiyah itu. Anggapan itu tidak akan merubah keadaan kamu. Mungkin konten-konten saya selanjutnya konten yang rileks saja, yang tidak berhubungan dengan apa-apa, kecuali saya masih ada satu konten, mungkin besok atau lusa satu-satunya itu konten itu saya mungkin kamu akan kaget siapa yang saya kritik ya, tetapi nanti saja, saya juga masih pertimbangkan itu disampaikan atau tidak kritik itu. Kalau masalah nasab, jangankan mengkritik kajian nasabnya, mengkritik orang-orangnya pun saya tidak akan lagi. Kayak Haji Imaduddin lah, Kiai Nur Ihya lah, Gus Jazuli lah, Gus Hamid lah, Kiai Muharrar lah, atau kiai-kiai siapa yang muncul-muncul itu, saya tidak akan pernah mengkritik mereka. 1+1=7 lah ya. Karena apa? Karena saya kira saya kadang-kadang merasa kelewatannya begini. Kita tahu dalam konsep ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan sesuatu atau menceritakan saudara kamu yang dia tidak suka. Kamu menyebutkan, memprofiling seseorang, di mana profiling itu pasti dia tidak suka, bicara kelemahannya, bicara kesalahannya, itu sudah statusnya